Sebetulnya image orang timur itu tidak selalu melekat di dunia kita sebut debt collector atau external collector atau professional collector. Dukanya itu apabila kita mendapat amanah berdasarkan surat kuasa kita terima dari perusahaan pembiayaan dan kita tidak berhasil. Dan kita datang tidak bergerombol, cukup maksimal 2 atau 3 orang. Halo Sobat Giri Toto, kali ini saya lagi ada di kawasan Ciledug, Tangerang nih. Nah, saya juga hari ini lagi janjian sama salah satu orang yang mungkin bagi sebagian teman-teman Giri Toto yang pernah berurusan dengan pihak leasing, pernah ketemu sama orang ini nih. Nah, mereka ini adalah external collector atau biasa disebut juga debt collector lah, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih sebenarnya debt collector itu, simak video ini sampai habis ya. Ayo. Nah teman-teman, bersama saya sekarang sudah ada Pak Fajar nih dari PT Justin Sukses Sejahtera selaku eksternal kolektor ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau boleh tahu Pak Fajar ini asli mana ya Pak? Saya asli dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya, kebetulan besarnya ada di Jakarta. Oh, berarti wong Jawa ya Pak? Iya. Oke kalau gitu. Nah Pak, dari Bapak sendiri sudah jadi eksternal kolektor tuh sudah berapa lama ya Pak? Saya kalau bekerja di luar leasing finance khususnya itu mungkin baru sebentar ya, baru kurang lebih baru 4 tahun ini. Sebelumnya saya sebagai internal di beberapa perusahaan pembiayaan, khususnya kendaraan bermotor roda 4 ya. Bapak sendiri kenapa bisa terjun ke dunia eksternal kolektor ini Pak? Sebetulnya awalnya memang tidak sengaja ya, karena memang saya sebelumnya bergelut di bidang ini, meskipun di dalam satu perusahaan pembiayaan ada keterikatan lah. Akhirnya saya bersama teman-teman memutuskan untuk udah kita membuat satu perusahaan yang bergerak di jasa yang bisa membantu pihak internal, dalam hal ini perusahaan pembiayaan kendaraan, untuk bisa pengamanan asetnya. Jadi kalau dibilang berapa lama ya masih junior. Kenapa saya terlibat di sini ya? Pada prinsipnya satu, mencari rezeki, kedua ya membantu rekan-rekan yang ada di perusahaan pembiayaan. Berarti kalau misalnya dari perusahaan sendiri baru Pak berarti ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Tapi Iya. kalau misalkan pengalaman di dunia kolektor udah berpuluh-puluh tahun ini Pak? Alhamdulillah kurang lebih 25 tahun. Baik. Waduh, senior juga Pak coba. Enggak juga lah, banyak yang lebih senior. Oke, baik. Nah Pak, dari kolektor-kolektor ini ya Pak, umumnya di Indonesia sendiri kan kebanyakan tuh kayaknya orang timur ya Pak. Itu kenapa seperti itu Pak? Sebetulnya image orang timur itu tidak selalu melekat di dunia ambillah kita sebut debt collector atau external collector atau professional collector. Karena banyak rekan-rekan yang melihat hanya satu kota saja seperti Jakarta. Kalau Jakarta memang menjadi fokus, jadi terlihat banyak orang-orang rekan-rekan dari timur. Padahal kalau di daerah atau ya khususnya Jakarta juga itu banyak juga dari barat, khususnya Sumatera Utara. Iya, Palembang juga ada. Jadi tidak terfokus rekan-rekan dari Indonesia bagian timur, tidak. Oke, berarti tidak selamanya orang timur ya Pak ya? Tidak. Banyak di lapangan itu teman-teman itu dari daerah, bukan hanya dari timur. Baik. Nah Pak, banyak anggapan juga dari masyarakat nih, kalau misalkan ketemu kayak kolektor-kolektor gitu, mereka tuh banyak yang katanya kasar, terus berperilaku kayak suka mukul gitu. Menurut Bapak sendiri kayak gimana Pak? Oh, tidak seperti itu ya. Mungkin itu kejadian kalau kita kembali lagi flashback, mungkin kejadiannya di bawah tahun 2005 lah, seperti itu. Sebelum ada peraturan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur kami di lapangan seperti itu. Jadi tapi kembali lagi ke manusianya. Kalau memang secara pribadi itu memang memiliki emosi tinggi atau memang dipancing dahulu untuk melakukan tindak kekerasan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi image seperti itu sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini. Berarti untuk sekarang tidak ada hal seperti lagi Pak ya? Oh, nggak ada. Dijamin tidak ada. Oke, kecuali case-case tertentu ya seperti saya bilang tadi, kecuali ada pancingan dulu gitu. Nah, berarti soal kebijakan-kebijakan tadi itu berarti itu adalah landasan hukumnya Pak ya?
Untuk kami khususnya di penarikan kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 itu kita sudah ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya meskipun hanya berbentuk peraturan atau perkap itu sudah diakui oleh negara lah minimal seperti itu. Berarti kalau misalkan ketemu sama kolektor gitu, orang yang menjadi penunggak ini wajib membayarkan kalau ditagih gitu ya? Pada prinsipnya begini, semua ada negosiasi, semua ada pembicaraan. Jadi tidak serta-merta objek yang harus kita amankan itu harus kita kuasai, tidak. Pada awalnya pasti akan terjadi pembicaraan, negosiasi, dan debitur pun juga tidak memiliki kewajiban secara langsung ya, secara langsung untuk memberikan. Nah, itulah fungsinya dari pembicaraan di awal. Jadi tidak ada yang satu pihak debitur lemah, kita selaku penerima kuasa dari kreditur juga lemah, atau masing-masing kuat, tidak. Jadi intinya win-win solution. Nah Pak, dari tiap-tiap kolektor itu sendiri di lapangan, apa punya skill-skill tertentu ya Pak? Seperti misal skill ngomong, atau dia punya skill bela diri gitu, seperti apa Pak? Jadi lucu juga kalau kita bicara bela diri ya, karena nggak ada sangkut pautnya. Tapi kembali lagi, kalau skill pastinya setiap manusia mempunyai skill masing-masing. Khususnya kalau di perusahaan saya di PT Jostin Sukses Sejahtera itu kita ada skill untuk orang tim yang melacak, ada tim yang negosiasi, ada tim yang bisa eksekusi. Gitu. Jadi bisa jadi yang pihak survei ini tidak bisa melakukan eksekusi atau negosiasi. Mereka hanya bisa melacak alamat per alamat. Bisa jadi orang yang negosiasi ini tidak bisa untuk melacak, tidak bisa mengurut dari urut kacang lah istilahnya. Satu lagi, kalau yang eksekusinya, mereka bisa tiga-tiganya, bisa juga cuman hanya eksekusi. Eksekusi itu seperti apa? Ya, pengamanan aset itu pastinya dibarengin dengan kemampuan skill negosiasi. Seperti itu. Nah Pak, di industri ini sendiri kan ada anak buah, ada bosnya gitu Pak ya? Itu gimana sih Pak biar misal anak buah ini bisa naik tingkat, itu apa harus ada prestasi atau seperti apa Pak? Sebetulnya gini, pada prinsipnya kita ini perusahaan yang mengakomodir rekan-rekan di lapangan. Jadi untuk tingkatan-tingkatan hanya sebatas dari, ambillah direktur yang bertanggung jawab atas perusahaan, ada manajer operasional itu yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan termasuk teman-teman di lapangan, dan satu lagi koordinator lapangan yang mereka bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tertentu. Jadi seperti Jakarta ini tidak semuanya hanya satu orang, tidak. Kita bagi, ambil seperti Tangerang Selatan sama Jakarta Selatan, itu satu orang. Jakarta Timur, Jakarta Pusat bisa masuk, atau masuk ke Depok bisa, sampai ke Bogor, bisa seperti itu. Jadi tidak ada level jabatan. Kita semua, kalau di kami ya, di PT Jostin ini kita perlakukan sama. Gitu. Ini kalau misalkan di lapangan sendiri itu Pak, kayak misalkan anak buah Bapak nih, ketemu sama kolektor lain gitu juga sering? Oh sering, karena kita juga ada istilahnya perkumpulan atau paguyuban atau organisasi, ada yang sebutannya organisasi debt collector Indonesia, ada yang organisasi paguyuban eksekutor. Jadi tergantung sebutannya. Tapi kalau di lapangan mungkin kita tidak semua saling kenal. Tapi untuk rutinitas ketemu tidak hanya di lapangan, tapi juga pada saat kita berkunjung ke perusahaan pembiayaan yang memberi kerjaan kita, memberi kuasa kepada kita, biasanya kita ketemu. Atau memang pihak-pihak perusahaan itu mengadakan gathering untuk pencerahan kepada kita, teknis-teknisnya apa, ada aturan baru atau ada kebijakan baru, biasanya kita dikumpulkan di situ. Oke, baik Pak. Nah Pak, dari penunggak ini nih Pak, biasanya tuh background-nya itu seperti apa sih Pak mereka? Background dalam arti pekerjaan? Iya. Sebagian besar memang karyawan untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi gini,
khususnya Jakarta. Untuk wilayah-wilayah tertentu itu ada yang kayak Jakarta Selatan, itu kebanyakan adalah pengusaha atau karyawan. Untuk wilayah Tangerang itu kebanyakan adalah pengusaha menengah ke bawah. Atau bahkan ada level di atas juga, ada pemilik perusahaan, ada komisaris, ada ini. Untuk di Jakarta Barat juga berbeda-beda, tiap wilayah itu rata-rata karakternya berbeda-beda untuk profil dari debitur itu sendiri gitu. Jadi tidak disamaratakan. Sama seperti kalau kita ke Palembang, ke Sumatera sana, Palembang atau ambillah di wilayah Sumatera, kebanyakan mereka adalah petani atau pekerja kebun atau pemilik kebun yang mempunyai usaha sawit, karet. Jadi mereka hidup bergantung dengan hasil alam. Nah, seperti itu. Berarti alasannya tuh kayak gimana tuh Pak mereka kalau misalkan ngelak-ngelak nggak bayar gitu Pak? Secara umum biasanya memang cash flow. Jadi sebetulnya mereka sudah mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran rutin sesuai dengan kewajibannya angsuran. Tapi di saat-saat tertentu mungkin ada musibah atau ada keperluan mendadak sehingga tertunda lah. Nah, dari tertunda ini apabila tidak ada gerak cepat dari pihak internal yang memfollow up atau mencari tahu masalahnya apa, ini akan berlipat. Karena apa? Debitur biasanya akan merasa nyaman, oh saya nunggak tapi tidak dikejar-kejar atau tidak dikunjungi. Jadi mereka akan berlaku, oke biarin nanti aja. Akhirnya menggulung seperti itu. Jadi kebanyakan sih cash flow aja. Itu secara umum ya. Kalau kita bicara saat pandemi, ya mungkin berbeda lagi kondisinya. Gitu. Berarti dari Pak Fajar sendiri sebagai pihak ketiga, berarti eksternal ya Pak ya? Iya betul. Berarti kalau misalkan dari kayak penyedia kreditnya ini, dia ada internal kolektor sendiri Pak? Ada pastinya ya? Ada. Mereka mempunyai internal kolektor. Ya kolektor visit lah istilahnya seperti itu. Terus perbedaan dengan eksternal itu seperti apa Pak? Kalau internal itu mereka digaji ya. Baik. Mereka digaji. Jadi mereka mendapat gaji dan mereka bekerja sesuai SOP perusahaan yang tentunya pada dasarnya SOP itu akan sama, tetapi pelaksanaan implementasi di lapangannya akan berbeda. Jadi perbedaannya hanya masalah kewenangan aja sebetulnya. Mereka berhak untuk menagih secara langsung dalam bentuk uang ya, bentuk uang atau pengamanan aset pun juga bisa, seperti kami lakukan seperti itu. Berarti kalau misalkan seperti itu, mereka mengeluarkan surat kuasa gitu ya Pak ya? Untuk ke kami iya, surat kuasa. Jadi surat kuasa substitusi. Tapi ya, secara umum kita bicaranya surat kuasa penarikan lah. Penarikan Pak. Ya. Tapi itu untuk mengeluarkan surat itu ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Syarat secara internal pastinya ada. Untuk secara eksternal seperti kami ini persyaratannya adalah seharusnya berbadan hukum. Berbadan hukum. Kedua harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh SPPI. Sertifikasi bahwasanya kita memang diakui sebagai kolektor freelance lah istilahnya seperti itu. Terus kita mempunyai MOU. Kita mempunyai kerjasama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Seperti itu. Oke, berarti itu internalnya sudah nggak sanggup itu sama itu ya? Sebetulnya bukan kita bicara bukan tidak sanggupnya, tapi keterbatasan waktu. Karena ada sebagian besar leasing atau perusahaan pembiayaan ini memberlakukan batas-batas penanganan. Jadi ada batas penanganan sampai 30 hari, ada 60 hari, ada 90 hari, ada 180 hari ke atas, ada yang 90 hari ke atas gitu. Jadi mereka berbeda-beda orang. Jadi setiap bulan, tunggakan 1 bulan orang si A, tunggakan dua angsuran 2 bulan si B. Jadi keterbatasan waktu aja. Nah nih Pak, balik lagi soal alasan-alasan si penunggak tadi Pak. Tapi penunggak ini biasanya punya strategi tertentu gitu nggak sih Pak? Biar misalnya lah kayak kabur atau gimana gitu Pak? Ya itu lagi-lagi saya kembalikan ke pihak debiturnya ya. Jadi kalau dibilang kabur, sebetulnya mereka tidak kabur, hanya menghindar atau pindah tanpa memberitahu. Kalau kita telusur, kita lacak, kita menggunakan skill kita untuk mencari tahu di mana, kita bisa koordinasi dengan RT, kita bisa koordinasi dengan lingkungan setempat, atau kita buka data aplikasinya, itu pasti ketemu. Jadi debitur rata-rata menghindari itu karena memang merasa tidak nyaman didatangi terus-terusan atau dikejar-kejar lewat telepon atau di kunjungan itu seperti itu. Jadi
mereka akan menghindar seperti itu. Oke, berarti prosedurnya itu seperti apa sih Pak kalau misalkan untuk melakukan penarikan kendaraan gitu misalnya? Prosedurnya kalau di kami, yang pasti kami akan menerima kuasa dulu. Baik. Menerima surat kuasa untuk pengamanan satu aset. Baik. Aset itu nanti di surat kuasa itu detail, sebutannya apa, ada data kendaraan, ada nama debitur, ada tunggakannya, lampirannya ada alamat, ada fidusia pastinya gitu. Jadi kalau persyaratan umum sih sebetulnya ya seperti yang saya sebut tadi, Baik. tapi tambah-tambahan lain tergantung dari perusahaan pembiayaan. Nah, paling jauh pernah ngejar sampai mana Pak? Saya baru di Kalimantan pernah, di Luwu Timur pernah. Saya belum ke Indonesia Timur sana, masih belum ada target soalnya. Oke, baik. Kalau ke daerah Sumatera sering sekali gitu. baik. Kalau Pulau Jawa sendiri juga lebih sering lagi Oke, gitu. siap. Nah, dari soal pendapatan nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan dari internal sendiri kan digaji, misalnya dari perusahaannya, perusahaan penyedia jasa Iya. kreditnya. Kalau misalkan dari eksternal sendiri, dari mana itu Pak? Jadi lagi-lagi tergantung dengan perusahaan pembiayaannya. Mereka mempunyai kebijakan seperti apa. Secara umumnya kami akan diberikan jasa, uang jasa atau fee success fee ya. Success fee itu setelah apa yang dikuasakan kepada kami, yaitu pengamanan aset kendaraan, itu sudah bisa kita lakukan. Dan kita masukkan ke pool berdasarkan bukti-bukti, yaitu berkas, foto, dan lampiran-lampiran lainnya. Itu baru kita dibayar. Dan besarnya itu tergantung dengan perusahaan pembiayaan, jadi tidak bisa pukul rata. Nah, dari external collector sendiri nih Pak, yang bisa ditarik itu apa aja sih Pak? Kalau kami penarikan fokus di kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Tapi kalau memang ada tugas lain dari perusahaan pembiayaan lain, seperti biasanya kan ada dari Aku-Laku atau dari kayak Gojek itu pay letternya gitu, seperti itu. Ya kalau memang kita bisa bekerja sama dan mereka membutuhkan tenaga kita pasti akan bantu. Cuman untuk saat ini fokus kami di PT Jostin memang hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Lembaga apa aja sih Pak yang bisa meminta untuk bantuan dari external collector sendiri? Sebetulnya lembaga yang berkecimpung di dunia pembiayaan atau jasa keuangan. Kita bicara jasa keuangan lah ya. Jasa keuangan itu ya seperti tadi saya sebutkan, ada dana tunai, ada KTA, ada kartu kredit, ada pinjaman multiguna seperti jaminan sertifikat rumah dari bank-bank atau dari beberapa perusahaan pembiayaan multi finance. Kendaraan bermotor tadi sudah, terus banyak lah, pada intinya banyak. Tapi semua yang terdaftar, yang pastinya harus terdaftar di OJK gitu. Jadi kalau tidak terdaftar di OJK, kita pun juga tidak berani karena mau nggak mau kita asumsikan perusahaan pembiayaan itu adalah ilegal, maka kita yang bekerja atau menerima kuasa pun akan menjadi ilegal. Seperti itu. Suka dukanya jadi external collector seperti apa sih Pak? Suka duka, dukanya dulu ya. Dukanya itu apabila kita mendapat amanah untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan surat kuasa yang kita terima dari perusahaan pembiayaan dan kita tidak berhasil. Kita tidak mempunyai laporan yang jelas. Istilahnya kalau dulu orang bilang itu kita dapat surat kuasanya ditaruh di bawah bantal buat tidur gitu loh. Kita tidak bisa menyelesaikan, minimal memberikan informasi kepada pemberi kuasa. Oh ini loh aset yang kita cari posisinya ternyata tidak ada. Oh debitur yang kita cari ternyata tidak ada. Minimal seperti itu. Minimal kita tahu arahnya kemana. Gitu. Jadi kalaupun memang kita tidak dianggap mampu untuk meneruskan pekerjaan itu, maka ada perusahaan lain atau tim lain yang akan bekerja gitu. Jadi informasi itu akan digunakan oleh tim lain. Oh, ini kemarin sudah dilakukan pelacakan oleh PTA atau seseorang, ternyata hasil akhirnya seperti ini. Jadi mereka tidak akan dari nol lagi, mereka sudah ada
beberapa step untuk melakukan pelacakan. Kalau sukanya seperti apa, Pak? Sukanya kalau kita berhasil, karena kita pasti dapat rezeki gitu. Pulang enak, tidur enak gitu. Kewajiban-kewajiban kita pun juga selesai. Baik. Terakhir nih, Pak, gimana sih cara merubah mindset masyarakat, terutama di Indonesia, Pak, soal kayak sebutan debt collector gitu lah, Pak, supaya mereka tuh tidak berpikiran kalau misalkan debt collector itu pasti keras, pasti begini, seperti apa tuh, Pak? Memang susah menghilangkan image debt collector itu, karena memang masih ada mungkin rekan-rekan kami di lapangan yang mungkin bertindak memang di luar batas kewajaran. Tapi seperti di awal saya sampaikan tadi, itu tidak signifikan untuk saat ini. Jadi image itu bisa dirubah dengan sikap kita sendiri sebetulnya, sikap kita sendiri pada saat penanganannya, pada saat kita menemui debitur atau orang yang fokus kita cari gitu. Dan kita datang tidak bergerombol, cukup maksimal 2 atau 3 orang, itu sudah cukup, karena image yang terjadi kan selama ini, apabila kita mempunyai tunggakan terus didatangi orang pasti rame-rame dan secara mental, secara moral mereka yang dikunjungin ini akan mempunyai beban, malu sama tetangga atau nanti jadi keributan atau apa. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar, karena itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Jadi selama penanganan kita baik sesuai prosedur, tidak mungkin akan terjadi satu gesekan atau image itu akan semakin jelek. Makanya saya apabila ketemu dengan pihak-pihak debitur sesuai kuasa, apabila mereka menyebut, oh ada debt collector datang, saya selalu bilang, maaf, saya bukan debt collector. Saya adalah pelaksana eksekusi objek jaminan fidusia. Jadi seperti itu. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih informasinya nih, Pak. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Gritoto nih. Siap. Nah, buat teman-teman juga yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel Gritoto nih. Oke? Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke.